Jadi di sini aku mau mengeksplor beberapa museum. Nah, salah satunya itu adalah Museum Bank Indonesia yang berlokasi di Jalan Pintu Besar Utara, Pinang Sia, Kota Jakarta Barat. Hai teman-teman semua, nama saya Syifa dan Sukmana dari kelas 11 BD. Di sini saya akan mengeksplor beberapa sejarah yang ada di Museum Bank Indonesia. Stay tune ya teman-teman. Di Museum Bank Indonesia juga terdapat rempah-rempah. Jepang tertarik pada rempah-rempah Indonesia seperti cengkeh, pala, lada, dan juga merica. Selain nilai ekonomi, rempah-rempah juga memiliki nilai strategis. Pada masa itu, kontrol atas perdagangan rempah-rempah bisa membantu memperkuat kehadiran militer Jepang di Asia Tenggara dan menjaga jalur perdagangan mereka. Nah teman-teman, di sini ada masa kependudukan Jepang. Bukan hanya bank militer pun menerbitkan uang. Selain menjalankan tugas sebagai tentara pendudukan, militer Jepang juga menerbitkan uang invasi. Macam dan jumlah uang yang beredar semakin banyak karena uang Devajatsebank dan uang pemerintahan Hindia Belanda itu masih berlaku. Pada masa ini, bank-bank Belanda dan Inggris ditutup dan digantikan dengan bank-bank Jepang yang sebelumnya sudah beroperasi di Hindia Belanda. Lalu setelah itu, tetapi dibukukan ketika perang pecah. Pada 1944, Jawa Hokokai membentuk Fonds Kemerdekaan Indonesia untuk menghimpun dana rakyat untuk Perang Asia Timur Raya. Setelah Jepang menyerah, dana ini antara lain digunakan untuk modal kerja Yayasan Pusat dari Bank Indonesia. Nah, ini adalah contoh dari mata uang Jepang. Selain uang, di sini juga ada baju dari tentara militer Jepang yang dikenakan pada waktu itu. Di sini juga terdapat perjalanan dari Bank Indonesia dari tahun ke tahun. Pada tahun 1828, pemerintah kerajaan Belanda memberikan oktroy atau hak-hak istimewa kepada De Javase Bank atau DJB. Namun, pada masa pemerintahan militer Jepang, tepatnya pada tahun 1942, DJB dilikuidasi. Tugas DJB sebagai bank sirkulasi di Indonesia kemudian digantikan oleh Nanpo Kaitsu Ginko atau NKG. Pada Museum Bank Indonesia juga terdapat sejarah mengenai revolusi uang dari zaman Majapahit sampai Jepang menjajah Indonesia. Nah teman-teman, di sini tuh ada uang token dan uang invasi dari Inggris. Zaman pendudukan Jepang, semasa pendudukan Jepang, semua kebijakan uang yang ditetapkan oleh Ninsei Kado, pemerintah militer pusat yang berusaha untuk mempertahankan nilai golden dan rupiah Hindia Belanda, antara lain dengan melarang penggunaan mata uang lain. Selain itu, pemerintah pendudukan Jepang juga menerbitkan dan mengedarkan mata uang kertas yang disebut uang invasi. Emisi pertama berbahasa Belanda beredar pada tahun 1942. Emisi kedua dengan tulisan pemerintah Dainippon tak sempat diedarkan, sedangkan emisi ketiga bertuliskan Dainippon Daikosensu diedarkan pada 1943. Nah, di sini tuh ada beberapa mata uang dari Jepang. Pada saat terjadi peralihan kekuasaan dari pendudukan Belanda ke Jepang pada tahun 1942, De Javase Bank masih sempat menyamarkan emas-emasnya dari penjarahan tentara Jepang. Dengan berdirinya Bank Indonesia menggantikan fungsi De Javase Bank, emas moneter menjadi milik Bank Indonesia. Di era Jepang, selama pendudukan Jepang di Hindia Belanda, De Javase Bank tetap beroperasi, tetapi di bawah pengawasan Jepang. Pada masa itu, bank ini digunakan oleh pemerintah pendudukan Jepang untuk kepentingan ekonomi mereka. Oke, selanjutnya saya ingin mengeksplor Museum Bahari yang berlokasi di Jalan Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara. Yuk, simak sampai habis. Sama halnya dengan Museum Bank Indonesia, di Museum Bahari juga terdapat rempah yang lebih banyak yang disukai oleh bangsa Jepang. Di Museum Bahari terdapat patung dari Hitoshi Imamura.
Dia adalah seorang jenderal Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Ia pernah menjadi panglima tentara ke-16 pada tahun 1942. Dan di sini juga banyak poster propaganda kekaisaran Jepang selama menduduki Indonesia. Poster yang dibuat oleh Dai Nippon ini bertujuan untuk menarik simpati bangsa Indonesia dalam memenangkan Perang Asia Timur Raya. Jepang mulai membuat poster propaganda setidaknya saat awal menguasai, mencaplok Hindia Belanda dan mengubarkan negara koloni yang telah eksis sejak tahun 1800 itu. Demikian video dari mengeksplor museum sejarah di bawah tirani Jepang, dan sampai jumpa di video berikutnya.